Allahu Akbar. Kita udah takbir. Baru juga takbir. Kan habis ini duduk, orang imamnya duduk. Ini bagaimana? Pas udah bar, imam assalamualaikum. Ya udah nggak usah duduk, nggak usah duduk. Udah. Ini orang dapat enggak fadilah daripada berjamaah? Dapat. Orang dia udah selesai bar imam salam, begitu. Walaupun belum duduk, dapat 27. Dapat ganjaran 27. Dapat tuh. Kalau kayak begitu. Allahu Akbar. Belum duduk. Bagaimana kalau di bawah ini? Apalagi dia dapat tasawuf akhir, dapat 27. Dia dapat 1 rakaat ibadah dhuhur, dapat 2 rakaat, dapat 3 rakaat, ya, dapat 4. Jangan ditanya. Ini ukuran dapat 27. Tuh catatannya, yang penting imam belum salam. Dapat ganjaran 27. Timbul pertanyaan, ini 27-nya sama enggak sama yang ikut dari awal? Ya beda. Begitu. Beda. Enggak sama. Ada 27.000, ada 2700, ada 27 perak. Yang model begini ini 27 apa kira-kira? Iya 27 juga. 27. Enggak sama dengan orang yang ikut dari awal. Enggak sama. Tapi catatan mendapatkan fadilah daripada berjamaah, patokannya malam yusallim, asal imam belum belum salam. Jadi dapat 27. Tuh ukuran kita 27. Udah paham tuh ya? Baik, saya potong dulu fadilah nih, karena ini masih kaitan dengan fadilah jamaah. Namun kalau kita lihat imam lagi tasahud akhir, sementara kita ada temen, artinya enggak sendirian, jangan ikut. Jangan ikut. Kayak kita ada rombongan gitu, kita artinya biar gampang lah, ada temen kita jatuh aja. Imam lagi tasawuf akhir, udah diri aja sampai imam salam. Kalau udah tasawuf akhir tuh, diri aja. Begitu. Temen kita mau qomat, entar, jangan qomat, belum kelar. Belum kelar, jangan qomat. Gitu. Jangan sampai ada 2 presiden dalam satu negara. Begitu. Harus 1. Begitu. Jangan sampai ada 2 imam dalam satu masjid gitu. Salam dulu. Kalau udah salam baru qomat, sholat. Jadi dapat 27 gede. Sebab dari awal. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi
وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا وللمسلمين آمين وتدرك الجماعة ما لم يسلم halaman 141 watudrakul jama'atu ma lam yusallim dan didapati fadilah salat berjamaah ma lam yusallim selama-lama belum salam oleh imam wa fadilatul ihrami bihuduri taharrumil imami wattibaihi fawran dan didapati fadilah takbiratul ihram bersama imam dengan hadir takbiratul ihramnya imam, yakni dengan hadirnya makmum saat takbiratul ihramnya imam, wattibaihi dan mengikuti imam, yakni mengikutinya makmum akan imam fauran padahal segera. Wa yustahabbu intidharud dakhili fir ruku'i wat tasyahhudil akhiri dan disunahkan oleh nungguin orang yang masuk ke masjid pada saat ruku dan tasyahud akhir bisyarti alla yatulal intidharu dengan syarat bahwa tidak lama oleh nungguinnya wala yumayyiza bainad dakhilina dan tidak membeda-bedakan oleh imam antara orang-orang yang masuk wa yukrahu ayyan tadhira fi ghairihima dan dimakruhkan oleh bahwa menungguin oleh si imam pada selain ruku' dan tasyahud akhir wala yantadhiru fi ruku'i tsani minal kusufi dan tidak nungguin oleh imam pada ruku' yang kedua dari salat gerhana wa yusannu i'adatul fardi biniyatil fardi dan disunahkan mengulang salat fardu dengan niat kefarduan ma'amun faridin serta orang yang salat sendirian au jama'atin atau jamaah wa in kana qad shallaha ma'aha sekalipun ada ia yaitu sungguh telah salat ia akan fardu bersama jamaah wa farduhul ula adapun yang fardunya dia yaitu salat yang pertama wala yundabu i'adatul janazati dan tidak disunatkan oleh mengulang salat janazah wallahu a'lam bishawab. Segini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita kajian masih berbicara hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, kita berbicara tentang fadail, fadilah. Yang kedua, kita berbicara tentang tugas imam yang harus diperhatikan dalam sholat. Ketiga, bagaimana hukumnya mengulang sholat wajib yang kita kerjakan, kita ulangi lagi, i'adah.
Yang keempat, apa hukumnya i'adah sholat jenazah? Begitu. Yang pertama, saudara, fadail. Perlu diketahui bahwa di dalam sholat ini ada 3 macam fadilah. Dalam sholat ada 3. Yang pertama, fadilatul jamaah. Yang kedua, fadilatut taharrum. Yang kedua, fadilah takbiratul ihram bersama imam. Yang ketiga, fadilatul rakaat, fadilah rakaat. Agar supaya terhitung atau tidak, begitu. Ada 3. Mana ukurannya kita dapetin fadilah berjamaah, yakni dapat ganjaran 27. Ukurannya mana supaya kita dapat ganjaran 27? Jadi ganjaran sholat berjamaah itu akan didapat oleh kita asal kita ngalamin 1 juz saja dari sholat yang dikerjakan oleh kita bersama imam. Pokoknya kalau kita ngalamin daripada sholatnya imam ini di mananya saja, itu namanya dapat fadilah berjamaah. Sebagai catatan terakhir, asal imam belum salam. Belum salam. Belum salam tuh bagaimana? Belum kum, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Belum kum. Apa belum kum? Baru as-salat, baru segitu tuh. Kita udah Allahu Akbar, udah bar, imam as-salat, begitu. Dapat 27. Dapat. Begitu. Bahasa kampungnya biar gampang. Imam Romli nih. Itu imam lagi tasahud akhir. Kelihatan dari duduknya tawarruk tuh, orang lagi datang tasahud akhir, salat zuhur. Kita sholat. Jadi zuhur dah Muhammad. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblat yadaan umuman. Allahu Akbar. Kita udah takbir. Baru juga takbir. Kan habis ini duduk, orang imamnya duduk. Ini bagaimana? Pas udah bar, imam assalamualaikum. Ya udah nggak usah duduk, nggak usah duduk. Udah. Ini orang dapat enggak fadilah daripada berjamaah? Dapat. Orang dia udah selesai bar imam salam, begitu. Walaupun belum duduk, dapat 27. Dapat ganjaran 27. Dapat tuh. Kalau kayak begitu, Allahu Akbar, belum duduk. Bagaimana kalau di bawah ini? Apalagi dia dapat tasawuf akhir, dapat 27. Dia dapat 1 rakaat ibadah zuhur, dapat 2 rakaat, dapat 3 rakaat, dia dapat 4. Jangan ditanya. Ini ukuran dapat 27 tuh. Catatannya yang penting imam belum salam. Dapat ganjaran 27. Timbul pertanyaan,
Ini 27-nya sama nggak sama yang ikut dari awal? Ya beda. Begitu. Beda. Enggak sama. Ada 27.000, ada 2700, ada 27 perak. Yang model begini ini 27 apa kira-kira? Iya 27 juga. 27. Enggak sama dengan orang yang ikut dari awal. Enggak sama. Tapi catatan mendapatkan fadilah daripada berjamaah, patokannya malam yusallim, asal imam belum belum salam. Jadi dapat 27. Tuh ukuran kita 27. Udah paham tuh ya? Baik, saya potong dulu fadilah nih, karena ini masih kaitan dengan fadilah jamaah. Namun kalau kita lihat imam lagi tasahud akhir, sementara kita ada temen, artinya enggak sendirian, jangan ikut. Jangan ikut. Kayak kita ada rombongan gitu, kita artinya biar gampang lah, ada teman kita aja, atuh aja. Imam lagi tasawuf akhir, udah diri aja sampai imam salam. Kalau udah tasawuf akhir tuh, diri aja. Begitu. Teman kita mau qomat, entar, jangan qomat, belum kelar. Belum kelar, jangan qomat gitu. Jangan sampai ada 2 presiden dalam satu negara, begitu. Harus satu, begitu. Jangan sampai ada 2 imam dalam satu masjid gitu. Salam dulu. Kalau udah salam baru qomat, sholat. Jadi dapat 27 gede, sebab dari awal. Begitu. Turumus tuh dalam berjamaah. Jangan kita ngajar-ngajar yang tasawuf akhir. Mau aja 27 perak, dikit. Entar. Apalagi rombongan. Kalau ada teman kita mau takbir, nanti aja. Begitu. Berjamaah, iya nanti kita berjamaah. Gua ogah imamnya lu, iya lu yang jadi imam dah. Begitu. Ini aturan. Biar benar kita, biar rapi tuh berjamaah. Bagi orang yang baru masuk gitu ke masjid, ngelihat imam tasawuf akhir, kira-kira ada temen nggak gitu nih. Kalau tadi kan yakin ada temen, orang bareng rombongan. Kalau di hati kita ada temen, habis ini nih pasti kita bakal berjamaah, jangan ikut, nunggu dia. Begitu. Tapi kalau kita gagak yakin, kayaknya kagak bakalan ada dah. Kalau kagak bakalan ada, biar kata di ujung ikut aja. Biar kata baru Allahu Akbar, imam ikut. Tuh begitu. Sudah tuh fadilah berjamaah. Kedua, fadilah takbiratul ihram. Wa fadilatul ihrami bihuduri taharrumil imami wattibaihi fawran. Fadilah takbiratul ihram akan didapat oleh kita sebagai makmum dengan catatan kita sudah baris saat imam takbiratul ihram. Udah baris.
Saat imam Allahu Akbar, kita lagi diri dah, ada di masjid itu, bihuduri taharumil imam. Waktu imam Allahu Akbar kita juga ada. Biar gampang, udah baris. Habis baris ini, enggak baris doang, enggak cukup, satu lagi, wattibaihi fauron. Langsung habis imam Allahu Akbar, kita enggak pakai lama, Allahu Akbar juga. Itu baru dapat fadilah takbir bersama imam. Namanya fadilah takbiratul ihram. Dua tuh. Waktu imam Allahu Akbar kita udah dua, ikut imam Allahu Akbar langsung ikut. Ini baru dapat. Emang ada imam Allahu Akbar enggak langsung ikut? Ada. Taraweh kemarin baris sih udah baris, kipas saja, pakai muknanya, kan di belakang dia duduknya, bukan nuduh, tapi kayaknya iya, itu begitu, kipas saja. Waladolin, amin duduk aja sih, amin duduk aja. Pas imamnya itu dia baca surat li'ila bi Quraisy alladzi at'amahum min ju' wa amanahum soli Allahu Akbar min khauf, udah ruku aja. Ada yang model kayak begitu salatnya, ada enggak? Banyak enggak? Yang mana ini? Tuh, ini kagak dapet nih fadilah takbiratul ihram. Kan gua udah baris. Iya, baris sudah ada, tapi kan nggak diri, duduk begitu. Kedua, kagak buru-buru ngikut, kudu buru-buru ngikut. Orang yang sholat ikut takbir bersama imam, bukan takbir bersama imam tuh bareng sama imam, bukan yang kayak tadi. 40 hari maka dia akan terbebas dari dua hal, terbebas dari sifat munafik dan terbebas daripada neraka. Ini penting. Dari mana nih dalilnya untuk kita disuruh mengejar fadilah takbir bersama imam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in safwatun wa safwatus salati at-takbiratul ula fahafidhu 'alaiha. Segala sesuatu ada intisarinya. Ada rahasia besarnya. Intisari solat adanya pada takbir sesudah imam langsung. Kata Nabi, fahafidhu 'alaiha, jaga ya, jaga. Jangan kagak, di sini rahasia ganjaran besar. Imam Allahu Akbar langsung. Jangan nunggu mau ruku baru. Gitu. Diri. Begitu. Kalau tarawih itu imamnya saya kibulin juga itu. Dia duduk aja kan. Begitu. Ini makmum ini imam suruh diri dia duduk.
Kita duduk diomelin cepet begitu. Habis sholat dolin ruku, kan baca surat sunat ya kan? Dolin, amin, ruku, Allahu Akbar. Dia bingung yang duduk. Waduh, ketinggalan. Udah ruku, dia kudu diri. Nanti dia takut ruku lagi dia. Dia buru-buru juga ujungnya. Begitu. Habis makmum ini nyuruh imam diri, wadolin duduk aja. Wadolin masih kipas-kipas saja. Begitu. Ini tidak benar yang kayak begitu tuh. Jadi fadilah takbiratul ihram akan didapat oleh kita makmum dengan catatan saat imam takbiratul ihram kita udah hadir, udah baris, dan kedua kita langsung takbiratul ihram juga enggak pakai duduk-duduk lama begitu, langsung. Ini yang paling gedenya daripada berjamaah. Yang ketiga, fadilah rokaat. Kalau rokaat bukan sekedar fadilah, tapi ar-rok'ah al-mahsubah, rokaat yang terhitung dapat apa kagak. Ini rumus untuk rokaat. Rokaat saudara akan didapat oleh kita dengan catatan kita ruku baca tasbih sekali. Ukurannya imam belum sami Allah, dah gitu aja. Imam belum sami Allah, kita ruku baca tasbih sekali. Bila kita baca tasbih sekali, lalu kemudian imam sami Allah, rakaat dapat. Bila kita enggak dapat, cuman baru sub doang, imam sami Allah enggak dapat rakaat, tapi ikut gerakannya, rakaat enggak ada. Imam salam nambah satu, ibaratnya begitu. Imam salam nambah. Tapi kalau kita dapat. Contoh ada dua. Yang umum, imam lagi ruku. Kita masuk masjid, imamnya lagi ruku. Kita Allahu Akbar. Habis bar, udah nggak ada yang dibaca. Imam udah ruku masalahnya. Allah. Kita baru Allah, imam sami Allah, kagak dapat. Karena kagak ada subhanallah sebelum imam sami Allah, begitu. Atau kita udah turun benar, Allahu Akbar, udah bar nih, turun udah benar, baru sami Allah, baru nggak dapat, begitu. Tapi kalau kita dapat Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, baru satu sami Allah, rakaat dapat. Ingat-ingat tuh salat kita girang, kaum muslimin banyak gemar berbicara salat jamaah, senang masjid di mana-mana syiar dengan berjamaah, tapi juga aturan ini nih, jangan sampai pikiran kita udah salat menurut kita, akan tetapi menurut agama belum. Imam ruku dia baca Fatihah aja, gitu, baca Fatihah begitu. Atau udah di ujung, imamnya baca alladzi at'amahum min ju', Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah dia. Imam ruku dia terusin aja Fatihah begitu. Sami Allah baru dia ruku, nggak dapat karena enggak ruku bersama imam.
Yang baru datang nih, yang baru datang. Itu kayak begitu. Patokannya rakaat bisa didapat oleh kita bila mana imam ruku, kita ikut ruku, begitu dengan membaca tasbih sekali, imam baru sami Allah. Tapi kalau belum, maka rakaat tidak didapat. Rakaat tidak didapat. Rakaatnya. Jadi artinya tidak dapat ketika imam salam, kita kudu bangun, nambah satu. Maka orang yang baris itu baru datang nih baris, bisa beda-beda. Ada yang dapat, ada yang kagak. Yang baru datang tuh imam kufuwan ahad, begitu umpamanya, kita Allahu Akbar. Ada yang Fatihah dulu dia imam ruku, ya gak dapat ya. Ada yang langsung ikut ruku, dapat dia. Kalau umpamanya ukuran tasbih satu kali, ingetin tuh. Akan tetapi kalau kita sebagai makmum muafiq, karena makmum ini ada dua, ada masbuk, ada muafiq. Begitu. Apa itu makmum muafiq? Makmum yang keburu baca Fatihah oleh karena satu dan lain hal kagak keburu, yang nyata bengong. Oleh karena dia bengong, enggak keburu, padahal ikut dari awal. Bengong kenapa? Mungkin hanyut dan larut ama merdunya suara imam. Jadi waladhdallin, amin, amin udah ikut, orang dari awal aja ikut. Fadilah takbiratul ihram dapat. Baca surat imam, dia dengerin aja enak. Padahal tugas dia baca Fatihah. Baca Fatihah. Wong rukun salat, bukan masbuk dia. Orang ikut dari awal. Pas imam summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Waduh, gua belum baca Fatihah. Ini gimana nih? Yang kayak begini nih, ini namanya makmum muafiq. Kalau dia kagak bengong, keburu nggak? Keburu kalau kagak bengong. Ini gara-gara dia hanyut suara imam, maka dia nggak keburu. Yang sejatinya waktunya keburu. Yang kayak begini nih, kagak boleh ruku waktu imam ruku, kagak boleh. Suruh kelarin Fatihah sampai kelar. Imam ruku biarin. Yang kayak begini kita tidak omongin fadilah rakaat, tidak. Ini materinya, ini fadilah rakaat. Bagi dia imam ruku sami Allah, biarin, terusin aja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin terus. Yam samil, yam sujud, enggak apa-apa. Imam bangun dari sujud untuk duduk antara dua sujud, enggak apa-apa. Imam sujud kedua penentu. Sujud kedua, kita kudu kelar Fatihah, yakni kudu ruku. Imam catatannya belum bangun dari sujud kedua. Rumusnya, bila mana imam bangun dari sujud kedua, kita belum kelar atau baru kelar, maka kita enggak dapat rakaat. Si makmum muafiq enggak dapat. Contoh, imam baru serakaat, Allahu Akbar, rakaat kedua, kita masih ghairil maghdubi diri. Yang kayak begini rakaat enggak dapat. Jadi bagaimana? Udah, duanya imam, satunya kita, balik lagi. Tapi ingat, jangan sampai bengong lagi.
bengong lagi. Iya, ketinggalan lagi kalau bengong lagi. Itu begitu. Tuh namanya muafiq. Yang kita omongin tadi masbuk, umum, kita baru masuk ke masjid, imam ruku. Inget-ingetin, kita dilarang menilai orang lain. Lo ngapa dia kagak nambah? Gua aja nambah. Oh dia keburu berarti. Kita kagak. Kita tidak disuruh menakar perbuatan orang. Yang kita harus cek perbuatan kita dalam sholat. Bisa aja orang baris, kita keburu, dia kagak. Dia keburu, kita kagak. Bisa aja. Kan orang berbeda-beda dalam sholat. Begitu. Jadi kita aja ukurannya. Ngingetin. Allahu Akbar. Langsung ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah. Dapat kita. Dapat kita. Kata kita begitu. Ini nggak dapat. Imam salam nambah 1. Kayak begitu. Imam salam nambah 1. Ini aturannya. Bagaimana kalau kita ada di rumah, imam udah Allahu Akbar, dengar dari speaker tuh, apa kudu ke masjidnya lari-lari enggak? Enggak boleh sama Nabi, lari-lari enggak boleh. Alaikum bisakinah, nyantai aja jangan lari, menyalahi Nabi, diomelin nama Nabi lari. Enggak benar. Kalau pengen ikut Nabi, jalan aja. Entar ketinggalan kalau kagak lari. Aduh, itu alasan yang dibuat-buat. Lu kan tahu dohor saban hari jam 12. Ngapa nungguin komat dulu? Bener nggak? Saban hari kan kagak geser. Geser-geser dikit, kurang dikit, lewat dikit. Nggak ada, lu tinggal di Ciledug dohor jam 10 begitu, kan begitu ya, paham aja, nyantai aja gitu. Jadi biasa aja sekeburunya, karena langkah kaki kita dinilai oleh agama. Banyak langkah, ganjarannya gede. Kaki kanan diangkat menuju masjid, tulis 10 ganjaran. Kaki kiri diangkat, diampuni 10 dosa. Berapa tuh kakinya dia melangkah? Bagaimana? Mana rumahnya dekat pakai motor? Emang ada segasan doang? Ya segasan 10, lumayan. Begitu. Kaki begitu. Kayak begitu. Ini fadilah namanya ya. Udah tuh 3. Kedua, imam ada tugas dari agama, khusus imam. Makmum enggak. Orang sholat sendiri enggak. Ini imam aja. Kalau gue sih belum pernah ngimamin, boleh pulang, boleh pulang. Ini khusus imam aja. Begitu. Nih kita kalau jadi imam nih, tolong perhatiin ajaran, tugas imam. Wa yustahabbu intidharud dahil. Yang namanya imam nih sunat nungguin orang yang datang ke masjid agar supaya dapat ganjaran berjamaah. Imam tuh bukan orang yang mau ngimamin, bukan. Orang yang sedang ngimamin. Bukan yang mau, yang sedang. Orang yang sedang ngimamin ada tugas dari agama, intidharud dakhil, nungguin orang yang masuk ke masjid yang dia yakin pengen bermakmum.
Di mana nungguinnya? Ada dua tempatnya. Satu, saat ruku, dilamain dikit rukunya, dilamain, nungguin biar rokaat dapat begitu, biar rokaat dapat di ruku, karena ruku ini penentu rokaat tadi. Dua, saat tasyahud akhir, supaya dapat fadilah 27 berjamaah. Jadi tasyahud akhirnya dilamain doanya. Ada yang berasa itu begitu. Dalam hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziru madama yasma'u waq'a na'li. Rasulullah nungguin, di sini nungguinnya ruku sama tasyahud akhir. Kalau kedengeran gesrek-gesrek orang jalan begitu, mau makmum begitu, tungguin biar dapat rakaat, biar dapat fadilah berjamaah. Kalau di ruku ini dalam dapetin fadilah rakaat, kalau di tasyahud akhir fadilah berjamaah yang 27. Ini sunat, tungguin. Nolongin orang biar dapat ganjaran gede itu sunat. Tapi ada aturannya. Nunggu ini ada aturannya. Sesudah kita paham, bila kita sedang jadi imam, disuruh oleh agama ngelamain ruku, ngelamain tasyahud akhir, dengan catatan berasa ada orang yang mau ikut berjamaah dengan kita, ini tidak mutlak, ada ketentuannya. Bila ketentuan ini nggak ada nungguin, nggak ada. Satu ketentuannya, kita punya keyakinan sebagai imam itu makmum dapetin rokaat. Kalau ruku, tapi kalau kita baru motor dimatiin, berasa di samping masjid gitu. Itu jangan ditungguin. Belum tentu dia punya wudhu, belum tentu ke masjid gagap pipis. Kelamaan yang ada nih, kelamaan nungguinnya, kelamaan. Jangan tungguin kelamaan begitu. Udah sami Allah aja, udah salam aja. Kalau lagi tasyahud akhir kelamaan kan. Syaratnya kudu yakin dapetin ruku atau dapetin tasyahud akhir. Mana nih syaratnya? Di sini disebutin bisyarti an la yatulal intizar. Syaratnya jangan lama nungguinnya. Kayak tadi itu. Satu, jangan lama nungguinnya, lama banget. Orang dia lagi wudhu, mana wudhu wajah aja nggak kelar-kelar 2 menit. Ada. Itu syaratnya jangan lama. 2, jangan palah pilih makmum yang ditungguin. Dia berasa pas ngimamin ada yang datang, dia kemarin kagak milih gua nih waktu gua jadi tim ses, begitu. Ini namanya palah pilih nih, yang kayak begini nih, palah pilih. Nggak boleh, nggak ada kepentingan duniawi kecuali kepentingan nolongin orang
supaya dapat ganjaran besar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Murni niatnya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah bakal nolongin kita kalau kita nolongin orang lain. Murnilah nolongin. Tidak ada pilih-pilih orang. Ini guru nih, gua tungguin. Dia enggak dah. Enggak, waktu tahlil kagak ngundang gua ini. Begitu. Enggak ada pala pilih. Sama. Semuanya sepangkat. Tungguin sunat. Jangan tinggal dia. Karena niat nungguinnya kudu karena Allah. Itu syaratnya. Bagaimana kalau nungguinnya bukan di tasyahud akhir? Makruh. Nungguinnya di sujud. Lama banget sujudnya, lama banget. Suruh nungguin, enggak ada hitungannya. Sujud, kepentingan apa kita sujud? Enggak ada. Begitu. Apa di diri? Gua baca aja ada Al-Baqarah sampai kelar, kan 3 juz ya. Lah, nungguinnya kasih ya. Kaki orang pada goyang-goyang. Waduh, luar biasa nih jiwanya nih, goyang-goyang nih. Tersentuh, bukan kelamaan. Begitu, kakinya gemeter. Ya Allah, dikata, disalat dia. Tidak boleh. Di luar diri, di luar ruku, di luar tasyahud akhir. Makruh nungguin, makruh. Karena nggak ada faedah. Karena tujuan daripada ajaran nungguin ini adalah supaya dapetin rokaat kalaulah di ruku, supaya dapetin fadilah jamaah kalaulah di tasyahud akhir. Ini tujuan. Itu begitu. Wala yantadiru fir ruku'i sani minal kusuf. Bagaimana kalau sholatnya gerhana? Sholat gerhana ini ruku 2 kali. Ruku 2 kali. Di mana nungguinnya? Kalau sholat gerhana, di ruku pertama. Gitu. Kalau sholat gerhana itu dari diri dia, ladolin amin. Terus apa ya bacanya? Anggap deh baca Al-Haqqumut. Sumalatus alunna yaumaidin anin naim. Allahu akbar, ruku. Habis kita ruku, Sami Allah atau Allahu Akbar. Ada 2 ajarannya. Yang tingginya Sami Allah. Udah diri lagi, waladolin amin. Lalu baca surat lagi, anggap wal asri. Ruku. Ini ruku kedua namanya. Ruku kedua. Di ruku kedua enggak usah. Karena ini mah sunnah. Gitu. Enggak dihitung juga ikut imam di sini nih. Kagak dihitung. Yang tadi tuh waktu dapetin ruku maksudnya bukan sholat gerhana yang pada bagian ini. Itu maksud daripada kitab. Jangan nungguin pada ruku kedua dari sholat gerhana. Jangan. Nggak diajari. Kemudian wa yusannu i'adatul fardi biniyatil fardi. Sunat kita habis sholat dohor tuh, asar, maghrib, isya, subuh nih sunat diulang. Ulang. Namanya i'adah. Yang kita udah sholat tuh sunat di sholat lagi. Sholat lagi. Ini kita udah sholat dohor, biar kata di masjid, kita udah sholat dohor di masjid, pulang sendiri sunat mengulang sholat tadi. Tuh di sini wa yusannu i'adatul fardi biniyatil fardi. Sunat mengulang sholat wajib
tentu niatnya ya fardu. Begitu. Mau sendirian, mau dia berjamaah. Sunat mengulang. Nih apalagi tadinya sendiri nih. Nih sunat nih banyak. Contohnya, yang sering begini. Kita sholat di masjid karena telat, kita jam 1 sendirian. Udah salam kita. Atau belum salam, anggap udah salam kita. Udah salam kita. Mau pulang, ada orang datang ke masjid. Kita tanya, mau apa bang? Mau sholat, gitu, belum sholat dohor. Ayo baik, saya temenin jadi makmum. Temenin. Sunnah. Sunnah. Temenin. Kita makmumnya kayak, kita imamnya kayak. Sunnah. Kayak begitu. Namanya i'adah. Mengulang. Kita udah sholat. Atau begini, kita udah sholat tuh pertama, bareng sama imam. Datang rombongan, ada kiai mampir di masjid itu. Dari mana dia sholat? Kelihatan tuh kiai, tandanya dari sorbannya aja hampir 15 meter. Dia ada murid-muridnya dia. Begitu. Nah, kita udah salam sholat. Jumlahnya dikit, artinya dikit kalau kita ada 50 umpamanya, dia cuma ada 10 gitu. Ini bagaimana? Ikut lagi sama dia. Mengulang. Jangan enggak. Sunat. Apalagi nunggu temennya. Di mana? Loh, gua udah datang nih di rumah lo. Gua di masjid sholat, gua sudah sholat di rumah. Yaudah gua paranin di masjid. Kita datang ke masjid, lagi sholat sunat, kita sholat. Jangan duduk aja, bang sholat, gua mau udah, jangan kata begitu, jangan. Kerjain. Ini dari melototnya zaman ini saya pengen tanya, udah pernah ngerjain belum kayak gitu tuh? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerjain. Gimana dak? Oh baru tahu. Alhamdulillah jarang. Udah habis sholat di masjid, pulang tanya sama bini, mah udah sholat dohor belum? Ayo sholat lagi. Emang abang? Udah sholat sunat, dapat ganjaran besar. Sunat i'adah, mengulang sholat. Suatu mengulang. Kayak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun." Kata Nabi, bila anda niat, Nabi habis sholat subuh ngajar di masjid. Kata Nabi, apabila kamu sholat di rumah merasa kesiangan, lalu datang ke masjid, sholat di masjid ada berjamaah, maka kamu sholat lagi berjamaah. Yang kedua bernilai sunnah. Yang wajib yang pertama, tapi tetap niatnya fardon, jangan sunnah. Usolli sunnatad duhri, bukan usolli fardhu duhri arba'a rakatin, biasa. Begitu sunat diulang, jangan kagak diulang. Sunat saban sholat sunat diulang.
Lalu mana yang dapat ganjaran wajib? Yang pertama apa yang kedua? Maka ulama ada yang mengata yang pertama. Tapi ada ulama juga yang mengata Allah lihat mana yang paling khusyuknya dari dua solat yang dia kerjakan. Itulah yang bakal dijadikan solat wajibnya dia. Yang kedua paling khusyuk, yang pertama sunat. Yang pertama paling khusyuk, yang kedua sunat. Artinya ganjarannya. Kan wajib masalahnya. Ada ganjaran wajib. Mengulang nih sunat. Hukumnya. Diulang. Jangan sampai nih ada rombongan sholat kita duduk aja. Sholat lagi. Sunat. Gitu. Kalau saudara kayak begitu, saya kira saudara masuk surganya duluan. Luar biasa kalau itu. Gitu ajaran Nabi itu diamalin. Luar biasa. Ulang sholat, ulang. Jangan kata, gua udah. Ya Allah, boro-boro ngulang. Yang ada aja pengen buru-buru cepet. Begitu. Yang ada pengen buru-buru cepet kelar. Begitu. Ulang. Kita udah sholat lagi. Hanya yang tidak ada ini, iadah ini, yang orang sholat nih di Masjidil Haram, kata ulama. Kita udah sholat berjamaah di Haram. Lalu kemudian kita di hotel, mau kita ulang, udah nggak usah, gedean di sono, begitu. Jangan kayak begitu. Tapi kita orang nih diajarin, kalaulah kita sholat, udah sholat, sunat sholat lagi, diulang tuh sunat sholat lagi sunat, begitu. Yang mana ini ajaran mengulang sholat nih syaratnya, nih ketentuan aturan mengulang sholat. Satu, sholat yang diulang adalah sholat wajib atau sholat sunat yang disuruh berjamaah. Sholat sunat yang disuruh berjamaah. Mana yang suruh berjamaah? Id. Saudara sholat id, pulang ke rumah. Mah, udah sholat id belum? Belum, kan ngurusin opor ayam ini, opor ayam. Belum, kagak maafin belum. Oh, bukan masalah maafin, kita sholat lagi. Emang lu tadi kagak sholat? Sholat apaan? Gue udah ngajar di minggu. Ini ada iadah disuruh, karena sholat id itu sholat sunat yang disyariatkan berjam. Tuh begitu. Kayak model begitu. Itu satu ajarannya. Yang kedua, sholat yang pertamanya benar-benar sah. Benar-benar sah. Kenapa itu Jumat itu kemudian dohor? Habis sholat Jumat mengulangnya. Itu karena dia punya keyakinan Jumatnya kagak sah. Itu mengulangnya wajib. Ini orang kurang 40 ini. Mungkin begitu maksudnya. Karena kurang dari 40 Jumatnya itu kagak sah. Maka kudu diulang Ini bukan itu. Ini mau dohor tadi udah sah. Sunat. Ulang lagi sholatnya. Ulang lagi. Ganjaran besar. Ulang lagi. Sunat. Kayak begitu. Ganjaran besar. Boleh tanya sama ibu-ibu tuh. Bapak udah ngasih duit sama bini. Ngasih lagi. Girang gak bu? Tuh kencengnya tuh. Bang, iadah jangan sholat doang bang. Begitu kata dia. Iadah. Itu begitu. Gimana Ustaz? Begitu. Sholatnya yang pertama kudu sah. Ketiga, mengulangnya
jangan lebih dari 1 kali. Jangan lebih dari 1 kali. Ini ada khilaf nih daripada Said Bakri. Nanti kalau kita ngaji Fathul Muin baru ketemu. Sekali doang yang fardu nih, sekali. Tapi kalau Said Bakri terus sampai habis waktu. Ada tuh ulama yang mengata begitu. Jadi Said Bakri itu bilang dohor udah salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, sampai asar. Ntar asar ngulang lagi, sampai maghrib. Sholat kayak begitu. Ini yang luar biasa kalau udah begini. Udah sekali aja. Ini masalahnya sekali doang, belum juga sampai sekarang. Gitu. Nanti dohor nih, ulang. Biar kata sendiri. Sholat apaan lu tadi? Emang tadi kagak sah? Enggak. Saya ngamalin ilmu biar nggak hilang. Begitu. Ada temennya, lu ngaji kan tadi pagi ngaji berjamaah kita. Lu jadi imam. Gitu. Lu kan dari kemarin merasa nggak diangkat menjadi imam. Gua angkat. Imam. Gitu. Kurang ajar lu. Kagak. Udah berjamaah. Ini kan ngamalin ilmu yang tadi pagi ngaji. Berjamaah. Berjamaah. Begitu. Begitu. Ajaran kalau udah mati dikata gila, saudara. Yang ngerjain gila. Bid'ah dikata bid'ah. Ini ajaran baru. Kagak. Yang ngajarin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngajarin Rasulullah, yang ngajarin begitu. Cuman kitanya baru ngaji. Padahal dari kita belum lahir ajarannya udah ada, cuman kita belum ngaji. Kudunya juga jiwa tuh mengucap alhamdulillah dapat ilmu. Begitu. Itu ajaran. Ini penting. Jadi si imamnya itu niatnya apa? Ya biasa. Niatnya jadi imam. Niatnya jadi imam. Wa farduhul ula, di sini mau yang wajib katanya yang pertama, tapi nanti ada pendapat mana yang masuk ke rekening wajibnya, rekening ganjarannya, yang paling khususnya menurut Allah. Udah begitu. Lalu sholat jenazah terakhir, apakah sholat jenazah sunat diulang? Tidak. Kalau sholat jenazah tidak sunat mengulang. Artinya bagi orang yang sudah ngikut, nih, bagi orang yang sudah ngikut sholat jenazah tidak disyariatkan sholat kembali. Tidak disyariatkan sholat kembali. Kita udah sholat jenazah tadi bareng. Kebetulan di masjid itu bagi beras. Kita keluar pintu samping, masuk lagi biar dapat. Waduh, kagak sunat, kagak sunat diulang. Tapi kalau kayak begini nih masih disuruh. Udah salam sholat jenazah, datang rombongan belum sholat, dia sholat. Ini bukan mengulang. Orang rombongan B atau rombongan 2 nih bukan mengulang, emang dia belum sunat. Namanya bergelombang sholat jenazahnya. Gelombang 2 rombongan ini. Belum diangkat, sholat dulu. Kalau udah diangkat, ntar di makam sholatnya, di kuburan, kerjain. Jangan enggak gede ganjaran sholat mayit. Contoh begini, kita rombongan atau sendiri, nih rombongan dulu, masuk masjid, udah salam. Bagaimana? Habis salam, sebelum nanti sambutan diangkat, sholat dulu. Pas sholat dulu. Jangan, ya udahlah udah ketinggalan. Jangan, rugi. Ganjarannya segede gunung Uhud sholat mayit. — Sayang, kita butuh ganjaran. Sholat.
rombongan. Kalau kita udah diangkat jenazahnya, udah diusung, mau dibawa ke makam, ikut sholatnya di makam, rapi penguburan, sebelum talqin, sebelum ini sambutan barangkali, tergantung tuh daerah mana model-model begitu. Maka kita sholat dulu, sendalnya dicopot. Saya kalau sendal copot nih, contoh aja, minta sendal biar tahu. Minta sejadah satu, dibalik udah tuh sejadah, buat jepitan sendal biar nggak kotor. Iya, balikannya aja ya, pantatnya tuh ya. Udah jangan, pantatnya aja, pantatnya. Ya itu belakangnya, karena buat taruh sendal. Iya. Nah, ngadep sono aja kiblatnya, bagus. Biar enak. Silau aja dah. Ini saudara, kan sendalnya ada najisnya umpamanya ya kan, maka jangan dipakai sepatunya ke sendalnya. Ini jangan pakai, diri biar kelihatan kalau pengen tahu. Ini namanya dipakai. Jangan, enggak sah nanti kalau ada najisnya. Tapi dicopot, tuh artinya dicopot. Paham kan? Udah, ini jenazah nih, ini kiblatnya sono gitu. Jangan, kan kiblatnya sana nih, contoh saya mau contoh. Jangan dibalik kayak ininya. Nih mayatnya di sini. Biasa takbir, Allahu Akbar. Biasa sholat jenazah sampai salam. Sunnah. Kalau belum nyolatin, hatta dikubur. Tapi sendalnya gini, kalau ibarat sepatu dicopot, paham kan? Tuh gitu, namanya dicopot. Kalau begini, kalau ada najisnya namanya membawa najis. Kalau gini enggak. Tuh gitu aja, copot aja sepatunya semuanya. Diri dah. Tuh kayak begitu. Ya tapi kalau kemudian kayak macam ada tikernya, ya udah, kan udah ada tikernya bersih. Itu sandalnya copot aja. Ini kan berbicara enggak ada. Begitu. Ininya begini, jangan begini, jangan. Tapi harus dicopot. Tuh gitu. Sepatu injak aja diinjak. Paham kan? Iya gitu. Sholat dah. Sholat mayit. Kalau belum nyolatin kayak begitu di kuburan. Udah pernah belum? Belum lagi. Nyolatin. Jangan kata udah gitu, jangan. Udah ketinggalan, jangan. Nyolatin. Sunnah. Gede ganjarannya. Gede. Tapi kalau masih mau jenazah di situ, sholat. Belum sholat. Begitu, sholat. Begitu, sholat. Kayak begitu. Apalagi di rumah. Ini rumah nih. Begitu ya kan. Keluarga anaknya berapa dia? 2. Lo kan gua udah sekolahin, imamin. Nanti di masjid nanti ada kiai yang imamin. Tapi pengen lo, ini emak lo. Biar lo di rumah, biar kata bertiga. Sebelum mau ke masjid, sholat. Biar jadi imamin. Anaknya yang imamin, cakep. Begitu. Kalau di masjid, takut copot dengkul saya. Di rumah, imamin. Biar pernah. Begitu. Kayak begitu. Penting. Sebelum digotong ke masjid. Sholat sekeluarga. Kan udah rapi jenazahnya kan. Udah siap buat sholat. Biar pernah. Gitu. Tapi nanti di masjid, ya kalau kita udah enggak sunat ngulang. Enggak sunat ngulang. Begitu sholat jenazah. Karena kalau mengulang ini tidak warid dari Nabi. Segini dah tuh materi kita. Faslun, kita akan ngomongin tentang udur-udur sholat Jum'ah, sholat berjamaah. Wallahu a'lam.